Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nanya Assalamualaikum apa Kak. pertanyaannya? Assalamualaikum Kak, saya ingin nanya. Ketika seseorang menjanda, tentunya dia dituntut menjadi tulang punggung keluarga juga, sehingga otomatis bebannya lebih berat dibandingkan orang yang punya suami sebagai kepala keluarganya. Terus pertanyaannya Kak, bagaimana sih way out-nya atau solusinya seorang janda mengatasi problematika yang dideritanya? Nah, awal-awal aku mau mutusin itu untuk pisah juga, yang menjadi kekhawatiran tuh salah satunya itu gitu, Masalah ekonomi masalah ya? ekonomi gitu. Karena kamu belum mandiri secara finansial. Iya Oke, benar, oke, karena oke. aku masih belum bisa mandiri, belum bisa ngasilin duit sendiri gitu kan. Cuman ya karena aku yakin ya Allah ngasih cobaan itu sudah disiapin semua yang terbaik untuk kita. Betul. Jadi betul. jangan pernah takut, ya kan? Tapi waktu kamu ingin memutuskan bercerai itu selain masalah ekonomi, apa sih yang menjadi pertimbangan atau ketakutan yang apa ya, yang masih agak ragu untuk memutuskan bercerai itu? Orang tua sih, Orang tua, anak-anak. anak-anak enggak, karena memang salah satu alasan aku pada akhirnya mutusin karena aku nggak mau ada hal buruk lah buat untuk anak-anakku. Justru kalau kamu tetap Justru bertahan, kalau, iya, nanti ada hal buruk buat anak-anakku. oke. Entah itu secara psikologis mereka, Tapi ternyata mereka setelah bercerai anak-anak gimana? ya mereka karena sudah mulai ngerti ya, sudah malah fan-fan aja gitu. Fan-fan aja ya. Fan-fan aja. Jadi kalau misalnya alasan Sekalipun pada akhirnya di mana-mana yang namanya perceraian juga pasti anak ya yang jadi korban gitu. Gitu sih. Jadi selain masalah ekonomi juga masalah ini ya, hatinya orang tua Hati ya. orang tua. Jadi apa ya? Oke. Jangan Gak usah dibahas lah dicerita. ya. Oke. Paling nggak Paham. bisa kalau udah urusan orang Oke. tua sama. Sekarang yang pertanyaan yang ketiga ya. Oke. Sebagai seorang perempuan yang kodrati dan pernah merasakan hubungan pernikahan, bagaimana cara Mbak Ika memuaskan hasrat biologis Mbak Nona loh? Nah, secara gitu loh sudah lama tidak tersentuh. Layaknya orang perjalanan jauh pasti Ya. kehausan dong. Gak mungkin gak haus karena gak bawa air. Terima kasih Mas Taufik Abdurrahman. Gimana tuh Mbak Ika? Caranya biar tidak kehausan. Ya, aku namanya juga manusia biasa ya, punya hasrat juga, punya nafsu juga ya, yang namanya juga bukan malaikat. Udah kan, pernah gitu ya. pengalaman Udah juga. pernah pengalaman juga, bagaimana gitu. Cuman Gimana? aku cuma punya ini aja sih, punya Remnya inisiatif ya? sendiri lah. Oke nih. Apa itu? Salah satunya adalah menghindari hal-hal yang dapat memancing Gairah. gairah, Apa itu? naikin libido, kayak semacam tontonan Porno. ya, segala macam Oke. hal-hal yang bisa mengundang hasrat kita lah gitu ya. Terus obrolan juga, Obrolan jangan yang sampai ke sana-sana. Ya. Oke. itu aja sih. Itu aja ya. Gak pernah kepengen. Ya pernah, karena mungkin waktu itu memang situasinya yang mendukung gitu. Tapi ini loh, Tapi mencoba ngatasinya itu cari aktivitas lah. Kalau kita sudah sibuk, ya, dari pagi, dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, itu sudah kita beraktivitas penuh ya. Udah otak kita, tenaga kita udah dialihin ke hal-hal yang positif. Gak mungkin mikirin itu gitu. Tapi ini yang bikin catatan ya, saya ingin ngobrol sama teman-teman yang lain. Banyak orang yang menganggap bahwa seks itu seperti kebutuhan makan dan minum. Padahal itu salah. Ya, kenapa? Karena banyak loh orang-orang memilih untuk menjadi selibat atau enggak yang Kristen ya jadi ini, ataupun yang dari Buddha, Hindu, dia memilih selibat. Tidak melakukan pernikahan, tidak melakukan pernikahan ataupun tidak melakukan hubungan seks, dan mereka berhasil. Bahkan dalam Islam, kalau orang dewasa belum kawin sama Rasulullah kan disuruh puasa. Benar. Nah itu yang harus dipahami, bahwa orang-orang bahwa seks, kebutuhan seksual itu bukan seperti kita lagi pengen makan, pengen minum, Benar. tapi itu memang pilihan ya.
Karena banyak orang yang memilih untuk selibat. Jadi kalaupun misalnya dia jalan kehausan, nggak harus seks, ya nggak sih? Cari aktivitas lah. Cari aktivitas. Jangan diem aja, ngendep aja di rumah. Ya kan? Betul. Ini lagi ya, yang ketiga, yang keempat ya. Baikkah, bagaimana jika si istri ingin mengambil keputusan bercerai? Ini panjang banget ya. Dengan alasan sudah tidak adanya cinta. Lebih tepatnya dari awal pernikahan memang sudah tidak cinta. Menikah hanya karena tidak ada pilihan lain selain mengikuti kemauan orang tua. Dengan percaya dari kata orang tuanya nih, jalani aja dulu, nanti lama-lama jadi cinta dan sayang dengan sendirinya. Saya juga dulu begitu. Biasanya orang tua kan begitu ya. Namun kenyataannya sudah dijalani hampir 1 tahun, si istri tetap saja tidak cinta, tidak sayang, tak neser. Yang terjadi si istri tidak patuh pada suami, sering melawan, bahkan cenderung tidak menghormatinya sebagai suami. Pertanyaannya, wajar nggak sih Mbak jika si istri ingin mengambil keputusan bercerai dengan pernikahannya yang masih di bawah 1 tahun? Kalau menurutku pribadi ya, orang menikah dan bertahan itu bukan urusan rentan waktu. Iya kan? Sekarang kembali ke diri kita mau bahagia dengan cara apa? Seperti itu. Kalau kita bertahan itu membuat kita bahagia, dan kita bertahan itu membuat kita baik-baik saja, ya sudah, nggak apa-apa, lanjut. Tapi mumpung nih ya, mumpung masih jalan beberapa lama doang gitu ya, belum kelanjur terlalu jauh, terlalu lama, terlalu banyak yang harus dikorbanin gitu ya. Yang mending dipikirin lagi lah gitu. Kamu mau bahagia atau enggak? Seperti itu. Mumpung belum punya anak juga ya. Belum punya anak, apalagi kalau belum punya anak. Punya anak pun harus mempertimbangkan lagi untuk bertahan ketidakbahagiaan kita. Kan nggak mungkin tuh, kita kan juga nggak tahu kita mau hidup di dunia ini seberapa lama. Semisal umur kita 80 tahun, gak mungkin kita nunggu di umur 25 tahun misalnya kita sudah ngerasa gak bahagia sampai umur sisanya harus tidak bahagia karena kita bertahan, kan gitu. Apa sih definisi bahagia menurut kamu? Definisi bahagia itu tidak menyakiti, tidak saling menyakiti, tidak merasa sakit. Oke. Jadi ketika misalnya kita berdua nih ya, kamu walaupun saya nggak ngapa-ngapain, diam aja, tapi kamu merasa tersakiti, lu nggak bahagia? Nggak bahagia. Oke. Gitu ya. Ngapain kita deket-deket sama orang yang nggak bikin kita bahagia? Prinsipnya satu, jangan pernah menyakiti. Jangan pernah mau disakiti. Oke, itu definisi bahagia menurut Ika. Kita terakhir nih Kak, pertanyaannya. Mau tanya Kak, saya janda 2 anak nih, yang sudah ditalak. Apa yang harus saya lakukan nanti di pengadilan ketika sidang untuk hak pengasuhan anak? Apa nih? Karena anak-anaknya semuanya mau ikut ibunya, tapi bapaknya kepengen ada 1 orang yang itu gimana tuh? Tauku, anak di bawah umur 12 tahun itu adalah hak mutlak ibu. Selama ibu itu tidak punya hal-hal kasus ya, kayak dia suka mabok-mabokan, kayak dia selingkuh gitu. Artinya dia masih baik lah ya, dinilai baik lah. Itu masih hak mutlak ibu. Cuman kan ada tuh salah satu kasus kayak kasusku itu, suami itu nggak mau tahu gitu kan, harus ada di aku anak semuanya. Ya perjuangin semampu kita, perjuangin sebisa kita, semampu kita. Tapi kalau pada akhirnya kita tetap nggak bisa ya, pasrah dan ikhlaskan selama itu baik untuk anak-anak kita. Toh juga nanti setelah 12 tahun ke atas mereka punya hak sendiri ketika ketika mereka sudah merasa nyaman dengan siapa mereka tinggal. Oh gitu ya. Jadi diusahakan dulu sampai mentok sebisa mungkin. Kalau nggak bisa, kita pada akhirnya nggak bisa ya ikhlaskan. Karena itu satu-satunya cara untuk bikin
bikin suasana lebih membaik lah. Betul. Untuk anak iya, untuk kita sendiri ya iya. Saya mau nanya. Ini sudah banyak yang nanya nih. Saya mau komen yang sudah masuk di Facebook ya. Ini dari Tati Rifda Hidayati, honestly perempuan-perempuan menginspirasi. Aku pun nikah muda di usia 18 tahun. Halo Rifda. Saya juga umur 18 tahun dulu ketika mutusin untuk menikah dengan. Jadi kamu 10 tahun ya menikah ya? 9 tahun pas. 9 tahun. Dari 18 tahun sampai aku umur berapa? 27. Oh iya, pas. berarti 9 tahun pas ya. Tapi kamu percaya nggak sih, ada kan orang ngomong gini, kalau belum 10 tahun nih pernikahan, enggak ya? Enggak. Memang pernikahannya tuh begini-begini kalau belum masih goyang-goyang kalau 10 tahun. Ternyata enggak. Buktinya ada tuh yang sudah pernikahannya sudah umur 25 tahun mereka sudah bercerai. Iya ya. Jadi nggak ada mitos ya. Ada Mbak Tiu Sutanti. Terima kasih Mbak. Selamat Mbak Ika, pertahankan prinsip itu. Saya bisa. Mbak Ika lebih bisa katanya. Terus ada Siti Aisyah. Ada Claudia. Terima kasih telah pertanyaannya. Dan Mbak Masito. Mbak Ika, gimana pengalaman selama ini jadi janda di masyarakat patriarki seperti di Madura? Pernah dapat stigma atau perlakuan yang tidak menyenangkan tidak Mbak? Baik dari laki-laki atau perempuan. Kalau boleh tahu bentuknya gimana Mbak? Dari siapa? Terus bagaimana respon Mbak Ika menghadapi stigma atau perlakuan tidak menyenangkan? Banyak banget Mbak. Borongan Mbak Ika pertanyaannya. Gimana nih jawab deh? Tadi yang aku pernah nanya nih tadi ya. Oke, tadi udah saya tanyain Mbak Ika. Saya pernah di labrak ya via WA sama salah satu istri dari apa sih? Klien ya, bukan klien sih, apa sih? Karena klien mitra kerja. Mitra kerja. Karena sebenarnya mitraku itu bosnya, bukan dia. Oh gitu. iya. Karena kebetulan waktu itu aku mau bikin janji dengan salah satu klien dan waktu itu masih ada tamu, jadi stafnya ini apa namanya? Artinya nungguin lah, nemenin gitu ya. Tapi di situ nggak cuma dia doang, masih ada apa namanya, drivernya ada, artinya banyak lah di ruangan situ. Karena waktu itu memang suasananya lagi rame gitu ya, heboh juga, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita selfie gitu. Nah aku juga nggak sadar juga waktu itu. Nah, tiba-tiba tengah malam waktu itu HP ku bunyiin, siapa coba ngechat aku malam-malam. Pas aku baca, ada hubungan apa sama suamiku? Nggak ada siapa ya? Suami yang mana? Siapa ya? Apa namanya? Aku nggak ngerasa punya hubungan khusus sama suami orang, bilang. Itu kalau emang nggak ada hubungan khusus, kenapa foto-foto mohon maaf Mbak ya. Suami Mbak tuh yang mana? Soalnya yang minta foto sama saya juga banyak. Gitu betul. Itu yang namanya ini. Oh itu suami Mbak, mohon maaf ya Mbak ya. Kalau saya mau, nggak sama suami Mbak, sama bosnya loh. Iya dong. Mainan saya bukan suami bukan Mbak. stafnya, bosnya mainan saya. Benar ya kan? betul. Dan semisal bosnya memang mainan saya, kan mungkin saya nunggu secara prosedural mau ketemu sama dia. Iya. Nyelonong aja. Betul. Nah, itu dia. Akhirnya sempat nyocok sih, cuma aku bilang gini aja deh Mbak, jangan via WA ya. Besok kita ketemu langsung, tapi aku minta Mbak juga bawa bukti yang sekiranya menguatkan kalau saya ada hubungan dengan suami Mbak. Iya. Tapi kalau tidak, nanti saya bisa tuntut Mbak balik sebagai pencemaran nama baik. Betul. 2, saya nggak mau nama saya jadi jelek dengan hal-hal yang nggak saya perbuat. Betul. Kalau saya beneran melakukan hal itu sudah resiko saya. Tapi kalau tidak, rugi saya dong. Iya. Akhirnya dia minta maaf, iya Mbak, mohon maaf ya Mbak. Gitu. Kadang-kadang ya justru yang membuli kita itu sesama perempuan. Iya. Laki-lakinya mah kagak. Jadi aku cuma bilang,
ini orang kenapa kalau udah nggak percaya sama lakinya mah dilepeh aja gitu. Iya kan? Dilepeh gitu ya. Iya. Kalau aku jadi dia, aku nggak bakalan interogasi yang perempuan. Interogasi yang laki. Karena Betul. perempuan itu nggak mungkin janda manapun tuh ya, kalau nggak sama-sama jalan, misalnya nih, aku nggoda dia gitu, dia nggak ngasih respon, nggak bakalan jadi sama ya kan? Begitupun sebaliknya, sekalipun yang laki nggoda kita, kalau kita nggak ngerespon nggak bakalan jalan. Itu aja sih. Betul. Karena gini, kita nggak bisa memilih dengan siapa kita jatuh cinta, Iya. tapi kita bisa memilih mengiyakan Iya, atau benar. tidakkan jatuh Betul. cinta itu. Ya nggak sih, walaupun kita jatuh cinta anggaplah sama suami orang, tapi kalau kita nggak lanjut, ya udah selesai. Betul ya. Oke, Betul. Kak, terakhir ini karena sudah 30 menit. Iya. Nggak terasa ya. Perasaan dari tadi ya Udah. akhir mulu ya. Pertanyaannya, Kak, ini kan sudah nih ya, sudah jadi janda 8 tahun, punya anak 2 tapi 1 yang bareng sama Ika, dan sekarang Ika sudah produktif ya. Bentar lagi kita juga punya channel YouTube bareng Sari juga, punya usaha juga gitu ya. Subscribe ya teman-teman. Apa harapan ke depan buat Ika, buat perempuan-perempuan yang mungkin saat ini sedang galau, gue mau cerai apa kagak ya, kayak gitu loh. Apa yang ingin disampaikan Ika kepada perempuan-perempuan sana yang dia lagi galau mau bertahan atau mau bercerai, atau mungkin juga laki-laki ya, karena juga masalahnya sama. Apakah saya akan bertahan atau bercerai? Intinya ya harus memperjuangkan kebahagiaan kita sendiri sih, karena orang lain nggak mungkin memikirkan kebahagiaan kita. Itu aja sih. Gitu ya. Lebih pintar saja dengan cara apa kita harus bahagia, itu aja. Oke, walaupun banyak orang-orang yang tersakiti dengan kita. Atau Yang mungkin penting kan kita sudah berusaha untuk tidak menyakiti siapapun. Enggak. Kalau orang merasa tersakiti karena kita, ya berarti masalah mereka. Sama halnya dengan orang yang jijik dengan kita, dengki sama kita, iri sama kita, benci sama kita. Selama kita berpikir kita tidak pernah merugikan mereka, berarti mereka sendiri yang mau rugikan. Mereka sendiri yang punya masalah dengan kita gitu. Tapi bagaimana Ika cara menghadapi, kan mesti ya ada 2 pertimbangan yang harus kita ambil ketika kita memutuskan bercerai atau bertahan ya. Kita udah nggak bahagia gitu ya, udah nggak ada rasa dengan pasangan kita. Tapi kan ada orang tua, ada masyarakat, ada keluarga besar. Bagaimana sih cara menghadapi, Kak? Waktu itu kan Ika ada pada kondisi itu. Bagaimana saya harus, misalnya itu kondisi terjadi pada saya, bagaimana saya harus berkomunikasi dengan orang tua, pada keluarga besar, ataupun saya harus bagaimana? Bagaimana ya? Semua orang soalnya punya cara beda-beda ya. Ika Punya waktu caranya sendiri ya. Waktu itu aku juga berusaha memendam aja gitu. Selama aku bisa memendam, dan jangan pernah menunjukkan ketika kita harus berpisah itu kita sedih, sesakit apapun itu. Apalagi nunjukinya di depan anak sama orang tua. Karena ketika orang tua sama anak itu melihat kita sedih, itu saya yakin mereka lebih sedih dari kita, lebih sakit dari kita. Itu aja. Oke. Terakhir, ini terakhir benar. Terakhir mulu, Karena aku suka. Karena waktunya dibatasi, waktunya coba. Nyesel nggak sih lo cerai? Enggak Enggak. nyesel, malah bersyukur. Nyesel. Jadi aku percaya ketika Allah ngasih suatu cobaan, itu nanti ada hikmah di balik. Dan aku percaya aku jauh lebih bersyukur daripada sebelumnya. Ketika aku menjadi seperti Ika yang sekarang ya, dibanding dulu, mungkin perbedaannya Jauh lebih aku baik. nggak mau ini ya, nggak mau ngukur secara detail, cuman jauh lah. Oke, thank you. Sama-sama. Makasih banyak Ika sudah berbagi. Ya Allah. Iklannya nih lama-lama kamu yang keluar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Ada 14 yang sedang menonton, dan tadi juga ada yang beberapa orang yang sudah menonton. Buat teman-teman yang mau nanti nanya langsung sama Mbak Ika di Facebook bisa ya Kak ya.
Neng Ica nanti bisa dipakai messenger, monggo nggak apa-apa karena kita memang niat berbagi ya. Mungkin di luar sana ada yang para perempuan menjadi janda, laki-laki menjadi duda gitu ya. Karena sebenarnya Kak, saya tuh mencari narasumber duda itu susah banget ya. Ada tuh temannya dia tuh. Iya, susah banget mencari narasumber duda karena ketika laki-laki menjadi duda itu sudah seakan-akan dunia udah hancur gitu loh. Tapi justru kalau menjadi janda, perempuan jadi janda, dia seakan-akan bisa tough ya, masih bisa bertahan gitu. Nah, ini justru laki-lakinya yang lebih karena itu berkaitan dengan maskulinitasnya dan harga dirinya. Kalaupun ada nanti narasumber yang duda bercerai, dengan senang hati kita datang ke Changsai untuk ngobrol, untuk berbagi gitu loh. Bahwa inget ya, kalian tidak pernah sendiri, ya nggak sih? Ika bisa move on karena punya sahabat seperti Sari, ya, punya teman-teman yang selalu positif dan selalu membantu. Ingat ya, kalian nggak sendiri. Apapun keputusan kalian itu pasti ada konsekuensinya. Dan kita harus bertanggung jawab atas konsekuensi itu. Oke? Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Ika. Gak ada honornya, tapi dikasih resbol. Bisik-bisik nanti. Tapi dikasih resbol. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?